Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubila Fitria dengan NIM 211061124. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum humaniter. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan asymmetrical warfare? Asymmetrical warfare merupakan peperangan yang terjadi di mana terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas militer pihak-pihak yang bertikai. Misalnya, dalam hal teknologi senjata, peralatan, informasi intelijen, dan jumlah pasukan. Hal ini senada dengan pendapat Tony Pavaner bahwa asymmetrical warfare adalah asimetrik kekuasaan sarana, metode, organisasi, nilai-nilai, dan waktu. Dari sini dapat diketahui bahwa dalam perang asimetrik, pihak-pihak yang terlibat tidak setara, sehingga prinsip persamaan senjata tidak lagi berlaku. Pihak-pihak yang berperang memiliki tujuan yang berbeda dan menggunakan cara dan metode yang berbeda untuk menerapkan taktik dan strategi mereka. Menurut Tony Pavaner, dalam asymmetrical warfare, pihak yang secara militer lebih lemah dalam perang asimetris tersebut seringkali menggunakan metode yang melanggar hukum untuk mengatasi kekuatan musuh dan mengeksploitasi kelemahannya, seperti sasaran sipil dan bukan sasaran militer. Pertanyaan yang kedua yaitu, berikan contoh faktual asymmetrical warfare beserta para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Contoh faktual dari asymmetrical warfare adalah perang antara Amerika Serikat dan Vietnam. Dapat dikatakan sebagai asymmetrical warfare karena saat itu, yakni tahun 1965, jumlah penduduk Amerika Serikat berjumlah sekitar 194 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk di Vietnam Utara berjumlah sekitar 19 juta jiwa. Angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Vietnam Utara masing-masing berjumlah sekitar 2,5 juta dan 256 ribu jiwa. Perhitungan populasi dan angkatan bersenjata dapat membagi total aktor kuat menghasilkan rasio kekuatan relatif sekitar 53:1. Belum lagi, Amerika Serikat memiliki sekutu yang dapat menyumbangkan pasukan tempur. Bahkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa Amerika Serikat tidak benar-benar mengarahkan separuh angkatan bersenjatanya dan separuh penduduknya untuk konflik tersebut, tidak diragukan lagi bahwa konflik ini merupakan asymmetrical warfare. Contoh lain yakni Perang Teluk antara Amerika dengan Irak. Kemudian umum juga ditemui dalam internal war, konflik bersenjata internal, karena fakta bahwa sebagian besar pemerintah memerangi kelompok bersenjata non-pemerintah di mana jumlah terjadi kesenjangan antara pihak yang berperang dan persenjataan mereka. Konflik di Chechnya, Federasi Rusia, Aceh, Indonesia, Darfur, Sudan, dan banyak wilayah Afrika lainnya termasuk dalam kategori ini. Juga pertanyaan ketiga yaitu, asymmetrical warfare yang tidak seimbang dapat mengancam penerapan prinsip proporsionalitas dengan potensi penggunaan dilarang. Apa pendapat Anda yang dapat dilakukan oleh hukum humaniter untuk menghadapi ancaman asymmetrical warfare di masa kini dan masa mendatang? Menurut pendapat saya, hukum humaniter untuk menghadapi ancaman asymmetrical warfare di masa kini dilakukan dengan menetapkan aturan mengenai larangan negara untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain dengan cara yang bertentangan dengan Piagam PBB, yang dimana pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Larangan penggunaan kekerasan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan membela diri, pasal 51 Piagam PBB. Aturan ini ada untuk mencegah terjadinya asymmetrical warfare karena negara dengan kekuatan besar pun tidak dapat melakukan serangan terhadap negara lain. Selain itu, hukum humaniter internasional bertumpu pada keseimbangan kepentingan kemanusiaan dan militer untuk mencegah pihak-pihak terjerumus ke dalam perang habis-habisan yang berakhir dengan kehancuran total musuh. Pilihan, cara, dan metode peperangan mereka dibatasi. Secara khusus, orang-orang yang tidak lagi ambil bagian dalam permusuhan seperti warga sipil atau tentara yang terluka atau ditangkap harus dihindarkan secara keseluruhan. Aturan tersebut dapat ditemukan dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang alat dan cara berperang, Konvensi Jenewa
1949 tentang perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat. Kemudian Konvensi Jenewa II tahun 1949 mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka dan sakit dan korban karam. Konvensi Jenewa III tahun 1949 mengenai perlakuan tawanan perang. Konvensi Jenewa yang keempat yaitu tahun 1949 mengenai perlakuan terhadap warga sipil di masa perang, dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977 mengenai konflik bersenjata internasional, dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional. Masih menjadi perdebatan apakah tantangan asymmetrical warfare dapat diatasi dengan hukum perang yang ada saat ini. Menurut Tony Prevener, perang asimetris tidak cocok dengan konsep perang Clausewitz antara pihak-pihak yang pada dasarnya setara atau konsep tradisional hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, hukum humaniter untuk menghadapi ancaman asymmetrical warfare di masa mendatang perlu perbaikan. Salah satunya adalah perbaikan Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa memberikan ICRC hak untuk melakukan kegiatan tertentu dalam konflik bersenjata internasional, seperti mengunjungi tawanan perang. Dalam praktiknya harus mendapat persetujuan dari masing-masing pihak untuk melakukannya. Akan tetapi, ini menyulitkan ICRC untuk menjangkau pihak non-pemerintah. Dengan demikian, di masa depan perlu aturan khusus bagi perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dari aktor non-negara. Selain itu, saat ini penegakan hukum humaniter masihlah lemah. Penegakan hukum internasional banyak dipengaruhi oleh politik internasional, seperti mengunjungi tawanan perang. Dalam praktiknya harus mendapat persetujuan dari masing-masing pihak untuk melakukannya. Akan tetapi, ini menyulitkan ICRC untuk menjangkau pihak non-pemerintah. Dengan demikian, di masa depan perlu aturan khusus bagi perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dari aktor non-negara. Selain itu, saat ini penegakan hukum humaniter masihlah lemah. Penegakan hukum internasional banyak dipengaruhi oleh politik internasional, termasuk pula penegakan hukum humaniter. Penegakan hukum humaniter terhadap negara adidaya masih sangat lemah, meskipun telah jelas-jelas pelanggaran hukum humaniter. Hal ini membuat meskipun terjadi pelanggaran hukum humaniter oleh negara adidaya dalam asymmetrical warfare, hukum humaniter yang ada tidak ditegakkan. Dari sini perlu perbaikan dalam aturan mengenai penegakan hukum humaniter.